Kita jinjit dulu. Turun lagi. Jinjit lagi. Turun lagi. Sekarang pelan-pelan kita badannya curl. Terus jalan 3 langkah ke depan. Oke. Oke, sekarang kita push up. Push up. Oh wow. Pantatnya Marisa turun lagi. Oh turun lagi. Oh man. Oke. Aku nggak bisa ngangkat diri. Oke. Sekarang ada gerakan di Pilates yang terkenal banget, namanya 100. Jadi kita tiduran. Tiduran ya. Terus kakinya kalau bisa 45 degrees. 45 degrees. Sekarang badannya diangkat. Oke. Sekarang kita posisinya gini. In, exhale, 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 exhale. In, exhale, 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 exhale. In, shuh, 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 shuh. Nah, ini bagus banget buat otot perut. Oh my god, really? Ini dilakukan sampai 100 kali. Jadi kayak 10 kali. Oh my god, 10 kali set. Kayak gitu kira-kira. Lumayan ya kerasa ya absnya ya. Kerasa banget. Oke, Sheila kamu yang wawancara Andin, aku tidur aja. Tapi ini benar-benar dilakukan selama bulan Ramadan. Andin puasa juga ngelakuin ini? Iya, jadi mungkin kalau buat aku selama bulan Ramadan ini emang yang paling sering dilakukan emang Pilates. Oke, berarti ada ini nggak sih, ada perubahan nggak sih Din dari mungkin durasi atau waktu ketika kamu? Ya sebenarnya sih tergantung dari dia memang sering dan senang berolahraga atau enggak gitu. Kalau dari yang tadinya sebelum bulan puasa dia emang nggak rutin melakukan olahraga, mungkin akan terasa berat. Tapi kalau misalnya dia memang punya rutinitas berolahraga dalam seminggu, aku rasa sih sebenarnya ketika berpuasa sebenarnya yang diubah jamnya aja gitu dan intensitasnya. Sorry, bukan intensitasnya, mungkin bebannya kali ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dia nge-gym atau dia lari yang biasanya sekian kilometer mungkin bisa dikurangi atau mungkin speednya yang dikurangi. Jadi sebetulnya olahraga yang tepat itu jangan kardio ya? Nggak boleh kardio, harus nggak apa-apa juga sebenarnya kardio. Jadi sebenarnya sih apapun yang membuat fit itu nggak apa-apa sama sekali gitu. Tapi permasalahannya yang memang mungkin orang banyak sekali concern adalah ketika bulan puasa karena asupan makan mungkin tidak sebanyak biasanya sehingga asupan untuk otot berkurang gitu. Makanya orang banyak sekali yang ketika bulan puasa menghindari olahraga kardio gitu. Jadi dia lebih senang mungkin menjaga muscle tone-nya dia gitu ya sehingga badannya tetap stay in shape gitu. Nah ini untuk makanan sendiri itu kayak selama bulan puasa melakukan olahraga itu biar tetap shape dan bugar nih kayak Andin tuh pola pengaturan makanannya seperti apa sih? Sahurnya apa, bukanya apa? Aku tuh kebiasaan sama suamiku kalau sahur tuh cuma buah doang. Jadi kita hampir-hampir nggak pernah. Kita kan emang nggak makan nasi udah lama sekali ya. Jadi memang tapi terbukti juga gitu ketika kita makannya memang juga bukan yang kayak pas sahur nasi padang pakai rendang, kerupuk dan segala macam gitu ya. Nah itu kan emang ya di beberapa orang berpikir itu akan sampai buka bertahan gitu. Tapi kenyataannya dengan tipe sahur yang seperti itu justru di jam 9 kira-kira itu udah ngantuk. Udah lapar lagi. Udah lapar lagi. Terus yang kedua biasanya malahan sudah perutnya panas kayak gitu, jadi ada tendensi untuk haus lebih besar gitu. Jadi memang harus memperbanyak asupan protein, karbohidrat tetap harus ada, tapi biasanya aku memang karbohidrat banyak didapatnya dari buah gitu ya atau dari good carbs gitu. Jadi bukan carbs yang membuat perutnya melar gitu. Apa sih good carbs itu contohnya? Kayak concern nih langsung. Ada ubi, ada kentang, terus singkong, kayak gitu-gitu. Jadi yang dimakan yang bagus-bagus gitu atau nasi merah gitu. Iya, ini kita mungkin ngajak Andin juga duduk di sini. Silakan. Ini kita juga harus pakai kembali sepatu kita. Ini bicara mengenai sepatu. Sepatunya di sini pakai. Aku juga pengen ngomongin tentang kegiatan Andin yang berhubungan dengan sepatu. Jadi kemarin saya lihat tuh ada hashtag bershoe sepatu. Bersyukur. Itu tuh apa sih, singkat aja? Jadi bersyukur ini adalah sebuah program fundraising gitu ya, dimana caranya adalah
di sini kita meminta donasi dari para selebritis untuk menyumbangkan sepatu kesayangan mereka. Nah, dan kita menjual kembali sepatu tersebut gitu ya, sepatu kesayangan, sepatu pre-loved mereka ke masyarakat, di mana masyarakat bisa membeli sepatu tersebut dengan harga yang sangat-sangat miring gitu. Kece loh ini. Kita juga punya videonya. Kita akan mainkan sedikit mengenai program ini. Bersyukur. #bersyukur. Saya Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Saya sangat mendukung program Bersyukur, sebuah kolaborasi antara MLA Broadcast Media dengan Andin. Dengan senang hati, saya akan menyumbangkan sepatu saya untuk program sosial ini. Seluruh hasil penjualannya akan disumbangkan ke Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta dan rumah-rumah singgah. Saya mengajak Anda semua untuk ikut mendukung program ini dengan membeli sepatu saya atau sepatu dari pabrik figur lain yang ada di Instagram @bersyukur. Saya Basuki Cahayapurnama, saya bersyukur. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga. Dapat sepatu dari Pak Ahok. Dia ngasih berapa? Dia ngasih 2 sepatu. Udah laku, Din? Belum. Karena memang kalau yang lelang memang baru dari kemarin kita bukanya. Gitu. Kalau yang dari awal, jadi kita kan konsepnya memang online. Jadi kita memang sudah menentukan harga dari sepatu-sepatu yang kita terima gitu. Tapi emang ada beberapa sepatu yang dilelang itu baru mulainya dari kemarin. Yang spesial-spesial, contohnya sepatu Pak Ahok tadi ya. Iya. Berapa penawaran tertinggi untuk sepatu DKI 1? Iya. Ini siapa aja sih yang terlibat dalam proyek Bersyukur ini? Ini sebenarnya adalah bentuk kolaborasi antara aku dengan MRA Media Broadcast gitu ya, dan dibantu juga sama teman-teman yang lain. Jadi dari banyak sekali dari tim manajemenku, dari fanbaseku juga bantuin gitu ya, karena memang ini proyek juga bukan sudah dipikirkan lama, tapi kita biasalah kalau ini ada proyek konsepnya meledak-ledak tapi mepet-mepet gitu. Tapi memang sayang juga kalau nggak dijalankan karena memang ini ya asalnya dari hati gitu ya, dan kita rasa kita bisa cukup baik menjalankannya. Ini kan nanti uangnya semuanya didonasikan 100% ke Yayasan Kanker. Iya, betul. Kenapa spesifik Andin memilih kanker dari begitu banyak? Sebenarnya sih nggak sengaja juga. Jadi memang pada waktu awalnya ingin berbuat sesuatu di bulan Ramadan, berbuat sebuah kebaikan gitu ya. Tapi memang karena waktu kemarin ingin fundraising, tapi untuk siapanya ini kan memang harus aku kurasi sendiri gitu, siapa. Nah, dalam beberapa waktu terakhir kebetulan sekali memang aku lagi banyak terlibat dengan para penyandang kanker gitu. Jadi sedikit banyak aku tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang sarana dan prasarana apa yang bisa kami sediakan gitu. Jadi aku rasa channel distribusinya tepat gitu kalau misalnya memang aku harus bisa mendonasikan ke sana. Target donasinya berapa nih? Targetnya sih sebenarnya ya alhamdulillah udah lewat ya. Jadi Serius? Emang Udah target mencapai awalnya berapa berapa? target awalnya sih 100 juta. Tapi sekarang udah udah 150, tapi belum termasuk yang tadi malam juga. Belum lagi termasuk yang dilelang juga Belum nanti termasuk ya. yang dilelang. Oke, ini Karena harus jumlahnya akan terus bertambah, naik. betul. Ini Insya harus Allah. selebritis atau pejabat atau siapa aja yang boleh ikut? Sebenarnya gitu, asal muasalnya memang aku bilang ini harus sepatunya para selebritis gitu, maksudnya para public figure. Jadi memang ada ya pengusaha, ada selebritis, pejabat dan yang lainnya gitu ya. Tapi memang pada perjalanannya banyak sekali yang nanya gitu, gue juga punya sepatu pengen gue sumbangin, boleh nggak sih gitu. Dan ya akhirnya kita bilang boleh, tapi memang harus kita kurasi dulu gitu, karena sepatunya memang harus dalam kondisi yang sangat bagus, yang masih sangat layak gitu. Oh oke. Dan juga selain sangat layak, terus apa lagi persyaratannya? Karena nggak boleh sembarangan sih ternyata, harus ada Nggak syarat-syaratnya. ada sih bagus dan layak, karena kita memang ingin mengencourage mereka untuk menyumbangkan sepatu kesayangan. Jadi bukan Kesayangan? Iya, jadi Susah bukan sepatu dong yang kayak ini lepasin. udah nggak gue pakai lagi gitu karena kondisinya udah nggak bagus, nggak kayak gitu. Tapi dari sekian banyak barang gitu kan, ini ngepas-ngepasin sama tema bersyukur atau kenapa nih? Kenapa harus sepatu gitu? Iya, sebenarnya sih pilihannya memang antara baju, sepatu, tas gitu kan ya. Kalau baju sih kayaknya agak susah sebenarnya kan. Ya maksudnya kita jualan baju gitu, apalagi baju pre-love gitu kan lebih susah. Jadi pilihannya mungkin waktu itu antara sepatu atau tas. Tapi aku rasa mungkin lebih gampang sepatu sebenarnya ya. Dan ya secara nama, kalau nama sih
bisa kita buat sedemikian rupa lah, maksudnya kayak bersyukur kalau tas bisa berbagi gitu misalnya. Tapi ya memang sepatu kita rasa bisa menjadi start yang baik gitu. Jadi kalau misalnya ada nih orang ini mungkin non selebriti, tapi dia juga ngerasa bahwa kayaknya kalau ngelepas sepatu berat banget ya gitu. Lagi pula saya bukan siapa-siapa, siapa yang mau beli juga gitu. Ada nggak cara untuk menyumbangkan yang lain? Tetap bisa. Itu juga terjadi di beberapa ini ya. Kadang-kadang bukannya orang berat membeli sepatunya gitu, tapi orang emang gue lagi nggak butuh sepatu gitu, tapi gue pengen nyumbang. Nah itu juga tetap kita terima. Ada akun Instagramnya juga, rekeningnya di Instagram juga kita tulis. Instagramnya gitu. Andin atau Instagram di Instagram bersyukur. Oke, ada. Iya. Itu di Instagramnya @BERSHOEKUR. Jadi bersyukur tapi shoe-nya tuh dari kata sepatu gitu. Cool. Ini programnya sampai kapan Andin? Programnya sih sebenarnya ya sampai akhir sampai Ramadan. Dari misalnya awal. animonya banyak. Kenapa? Kalau misalnya animonya masih banyak setelah Ramadan. Kalau animonya makanya ini juga sebenarnya kita undur-undur terus karena sebenarnya kita rencananya tadi malam tuh udah terakhir. Jadi kayak kemarin tuh terakhir karena tadi malam ada sebuah acara gitu ya. Kemudian kita undur lagi sampai bulan Juni. Tapi akhirnya sepertinya kita akan mengundur lagi sampai akhir Ramadan. Tapi kalau misalnya memang tapi kalau memang masih banyak yang mau nyumbang dan segala macamnya, bisa jadi ini programnya akan kita terus. Jangan-jangan jadi yayasan. Iya benar. Jadi nggak cuma sepatu aja ya. Jadi tadi program berbagi juga bisa launching dilakukan gitu. Nah, jadi program ini nanti berakhir setelah Ramadan, proses nanti pemberiannya juga nanti dilakukan setelah itu. Proses pemberiannya jadi dari tadi malam sebenarnya kita udah mendistribusikan. Tapi kita juga kita juga bilang ke mereka gitu ya bahwa ini jumlahnya naik terus gitu. Jadi nanti dari sisanya kita akan distribusikan lagi. Jadi ada seremonialnya tadi malam. Kece banget. Proyek-proyek ke depannya lagi yang dalam jangka depan paling dekat nih apa aja nih, Din? Yang paling dekat, apa ya? Apa lagi ya? Ini kan sebenarnya soalnya bersamaan dengan bersyukur ini, aku juga merilis single Astaga ini kan gitu. Jadi mungkin akan ada beberapa promo mengenai si Astaga ini gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan sosialnya, mungkin sampai detik ini sih masih ada di seputar penyuluhan-penyuluhan mengenai kanker gitu. Thank you so much Andin, terima kasih dengan programnya. Makasih banyak udah didukung juga. Kita nanti kan nih sebenarnya nanti berapa? Aku masih penasaran sama harga sepatu DKI 1 berapa? Berapa sih harganya? Sebelum kita buka lelangnya dari 5 juta. 5 juta. Tapi sekarang belum ada yang aku nggak tahu, belum dengar update-nya. Belum di-update. Jangan-jangan Sheila salah satunya nanti lelang 20 juta gitu. Oke, Christian Louboutin jadinya. Oke. Kita akan hadirkan informasi lainnya. Terima kasih banyak Andin sudah berbagi di sini dan sukses dengan program bersyukurnya. Kita akan segera kembali, tetaplah di Indonesia Morning Show.